Assalamualaikum. Dilansir dari tribunjatim.com, Nurhayati Subakat, founder dan komisaris utama PT Paragon Technology and Innovation. Ia dikenal tak pernah flexing meski harta triliunan. Inilah kisah pengusaha skincare yang sukses di Indonesia. Meski hartanya mencapai triliunan rupiah, ia tak pernah flexing atau pamer harta yang kerap ditemui di kalangan selebgram atau pejabat orang kaya baru. Sosok pengusaha ini diperkirakan memiliki harta mencapai 24 triliun. Hebatnya, ia rutin menyumbang di kampus alma maternya sebesar 52 miliar tiap tahun. Nurhayati Subakat kerap dipuji sebagai pengusaha sukses yang bersahaja meski memiliki harta miliaran rupiah. Ia adalah founder dan komisaris utama dari PT Paragon Technology and Innovation, perusahaan yang mengeluarkan kosmetik halal bermerek Wardah, termasuk juga merek Makeover Cuff dan OMG. Nurhayati Subakat pernah masuk dalam 100 tokoh wanita paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Berawal dari latar belakang sebagai apoteker, Nurhayati memulai langkahnya sebagai pengusaha dengan penuh tekad dan idealisme. Dengan dedikasi tinggi dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pasar lokal, ia mendirikan Wardah pada 1995, merek kosmetik halal pertama di Indonesia. Kini, di bawah payung Paragon Corp, perusahaan ini telah berkembang pesat dan mempekerjakan lebih dari 10.000 karyawan di seluruh Indonesia. Kesuksesan Paragon Corp bukan hanya tercermin dari popularitas produknya, tetapi juga dari pencapaian finansial luar biasa. Kekayaan Nurhayati Subakat kini diperkirakan mencapai 24 triliun, menjadikannya salah satu wanita terkaya di Indonesia dan ikon wirausaha perempuan di Asia, dikutip dari Tribun Solo. Di balik kekayaannya, Nurhayati dikenal sebagai sosok dermawan sejati. Setiap tahun, ia rutin menyumbangkan sekitar 52 miliar untuk Institut Teknologi Bandung, ITB, alma maternya. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan riset, pemberian beasiswa, dan pembangunan infrastruktur kampus. Komitmen jangka panjang ini menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan dan masa depan generasi muda Indonesia. Tak hanya itu, Nurhayati juga memiliki program sosial internal di perusahaannya. Salah satu inisiatif yang sangat diapresiasi adalah kebiasaannya memberangkatkan umrah para karyawan yang telah lama mengabdi. Pada 2018, majalah Forbes menobatkannya sebagai salah satu dari 25 pebisnis wanita paling berpengaruh di Asia. Bab 1. Latar belakang kehidupan awal. Nurhayati Subakat lahir pada 27 Juli 1950 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga Minang yang sangat menekankan pentingnya pendidikan, disiplin, dan etos kerja keras. Sejak kecil, Nurhayati dikenal sebagai anak yang tekun belajar dan memiliki semangat mandiri yang kuat. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil yang mengajarkan pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab. Ibunya, meskipun hanya seorang ibu rumah tangga, turut membentuk karakter Nurhayati dengan mendidiknya agar selalu rendah hati dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Ketertarikan Nurhayati terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kimia, sudah terlihat sejak masa sekolah. Ia bercita-cita menjadi seorang ahli farmasi dan pengusaha. Meskipun saat itu profesi tersebut jarang dipilih oleh perempuan. BAB 2, Pendidikan dan Awal Karir. Setelah lulus dari SMA, Nurhayati melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung, ITB, dan mengambil jurusan farmasi. Di kampus, ia dikenal sebagai mahasiswa yang aktif dan cerdas. Ia bukan hanya unggul secara akademis, tapi juga aktif dalam organisasi kampus. Setelah lulus, Nurhayati memulai karir sebagai apoteker di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP di Jakarta. Namun ia merasa bahwa menjadi pegawai tidak memberikan ruang kreatif yang cukup untuk berkembang. Ia mulai merasa gelisah dan memiliki dorongan kuat untuk merintis usaha sendiri. Langkah awalnya dimulai ketika ia bekerja di perusahaan kosmetik internasional yang memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang industri kecantikan dan manufaktur kosmetik. Dari sinilah benih keinginannya untuk membangun bisnis sendiri mulai tumbuh. BAB 3 mendirikan usaha dari nol. Pada tahun 1985,
Nur Hayati memutuskan keluar dari pekerjaannya dan memulai bisnis rumahan kecil-kecilan di garasi rumahnya di Jakarta. Ia memproduksi sampo dengan merek sendiri bernama Give, yang berasal dari singkatan anak-anaknya. Produk ini pada awalnya menyasar salon-salon kecantikan. Dengan modal yang sangat terbatas, ia memproduksi sendiri shampoo tersebut dan memasarkannya dari pintu ke pintu. Ia bahkan rela mengantarkan pesanan ke salon dengan sepeda motor sendiri. Tantangan demi tantangan datang, mulai dari keterbatasan bahan baku, alat produksi yang sederhana, hingga keterbatasan jaringan pemasaran. Namun Nur Hayati tidak menyerah. Ia terus memperbaiki kualitas produk, membangun relasi dengan para pemilik salon, dan belajar tentang strategi pemasaran. Dalam waktu beberapa tahun, produk shampoo-nya mulai dikenal luas dan permintaan pun meningkat. BAB 4, bencana kebakaran dan titik balik. Tahun 1990 menjadi titik balik dalam hidup dan bisnis Nur Hayati. Pabrik kecil yang ia bangun dengan susah payah mengalami kebakaran hebat. Semua aset, bahan baku, dan peralatan hangus terbakar. Banyak orang menyarankan agar ia berhenti saja dan kembali menjadi karyawan. Namun Nur Hayati tidak mau menyerah. Ia menganggap musibah tersebut sebagai ujian dari Tuhan. Dengan tabungan yang tersisa dan pinjaman kecil dari saudara serta teman dekat, ia membangun kembali usahanya dari nol. Ia mengganti nama perusahaannya menjadi PT, Paragon Technology and Innovation, dan memulai strategi bisnis yang lebih terarah. Dari sinilah lahir merek Wardah, yang sekarang menjadi salah satu produk kosmetik halal terbesar di Indonesia. BIB5 membangun Wardah, kosmetik halal pertama di Indonesia. Wardah diperkenalkan pada awal 1990-an dengan konsep kosmetik halal yang aman digunakan bagi perempuan muslimah. Pada masa itu, konsep kosmetik halal belum populer. Tapi Nur Hayati melihat peluang besar dari kebutuhan wanita Muslim akan produk kosmetik yang tidak hanya mempercantik, tapi juga aman secara syariah. Dengan pendekatan yang penuh empati dan riset mendalam, Nur Hayati mengembangkan lini produk yang ramah kulit, halal, dan inovatif. Ia menggandeng ahli farmasi dan dermatologi, serta membangun pabrik modern yang memenuhi standar internasional. Strategi pemasaran yang dilakukan juga unik. Ia menyasar komunitas-komunitas muslimah, bekerja sama dengan majelis taklim, dan mendekatkan merek Wardah ke kalangan perempuan aktif. Tak hanya itu, ia juga menggait para beauty influencer dan selebriti berhijab, jauh sebelum tren hijab meluas seperti sekarang. Wardah kemudian menjadi pionir dalam industri kosmetik halal, tidak hanya di Indonesia tapi juga di pasar internasional. Merek ini dikenal memiliki kualitas tinggi, harga terjangkau, dan membawa nilai-nilai positif bagi penggunanya. BABin transformasi menjadi Paragon. Seiring dengan perkembangan bisnis, Nur Hayati mengembangkan merek-merek lain seperti Makeover, Emina, Kaf, dan Labore. Semua merek ini berada di bawah naungan PT Paragon Technology and Innovation. Perusahaan ini tidak hanya menjadi raksasa kosmetik, tapi juga menjadi tempat berkembangnya ribuan anak muda Indonesia yang bekerja di berbagai divisi, mulai dari R&D, produksi, hingga pemasaran. Budaya kerja di Paragon sangat menekankan pada nilai spiritualitas, profesionalisme, dan inovasi. Nur Hayati percaya bahwa bisnis harus dijalankan dengan integritas tinggi dan semangat kolaboratif. Paragon juga aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Perusahaan ini rutin memberikan beasiswa, mengadakan pelatihan keterampilan, dan mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan. BAB 7, prinsip hidup dan kepemimpinan. Nur Hayati dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati, sederhana, dan penuh kasih. Ia sangat mencintai karyawannya, bahkan memanggil mereka dengan sebutan Paragonians. Ia menekankan pentingnya kerja keras, ketekunan, dan nilai-nilai spiritual dalam membangun kesuksesan. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu menekankan bahwa kesuksesan bukan semata-mata karena kecerdasan atau keberuntungan, melainkan karena rahmat Tuhan, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Ia tidak hanya ingin membangun perusahaan besar, tapi juga ingin memberdayakan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memberi dampak sosial yang nyata. BAB 8, pengakuan dan penghargaan. Atas kontribusinya dalam dunia bisnis dan pemberdayaan perempuan,
Nurhayati Subakat menerima berbagai penghargaan nasional maupun internasional. Beabswillen, warisan untuk bangsa dan masa depan. Kini di usia lebih dari 70 tahun, Nurhayati Subakat mulai menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada generasi penerus, termasuk anaknya Salman Subakat yang kini menjadi CEO Paragon. Please subscribe, share, like. Terima kasih.